Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taqiyuddin Hidayah. Saya berasal dari program studi sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis proposal saya yang berjudul Analisis Psikologi Sastra dari sebuah novel Helena Sukanta karya Pidi Baik. Lalu saya akan mempresentasikan tentang bab 2 saya yang berisi biografi pengarang dan juga kajian teorik. Berhubung saya menggunakan novel Helena Sukanta dan pengarang tersebut bernama Pidi Baik, jadi saya akan menjelaskan biografi pengarang yakni Pidi Baik. Jadi Pidi Baik yang sering disapa dengan sebutan ayah, akan tetapi Surya dikenal luas dengan nama Pidi Baik, dan kadang ada juga yang menyebutkan dengan sebutan nama berupa Herdi. Surya atau Pidi Baik lahir di kota Bandung, Jawa Barat tanggal 7 Juli tahun 1972, berumur 48 tahun. Jadi Pidi Baik adalah seniman, penulis atau juga penulis naskah, pemusik, dosen, serta ilustrator komikus dan pencipta lagu berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan tahun 1975. Sejak kecil ayahnya berlangganan majalah Bobo, tapi ia malah lebih memilih untuk menutup ilustrasi gambar di majalah dengan ilustrasi karyanya. Hal tersebut yang mengasah kemampuan menggambarnya. Tidak salah jika akhirnya menekuni dunia seni di Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD jika disingkat, dan Institut Teknologi Bandung. Setelah itu ia memutuskan bertandang ke Belanda untuk belajar filsafat dan seni pada tahun 2000. Kisah ketika berada di negeri kincir angin ia tuangkan ke dalam cerita naskah Amsterdam, salah satunya novel Helena Sukanta itu tadi. Jadi pada awalnya itu Pidi Baik itu pergi ke Amsterdam, Belanda, dan juga akhirnya dia menemukan salah satu cerita yang menjadikan sebuah novel yang berjudul Helena Sukanta. Pada tahun 2005 Pidi Baik mempunyai sebuah grup band yang bernama The Panas Dalam Band tampil di televisi nasional yang menimbulkan perdebatan sengit. Pidi selaku imam besar pun mengundurkan diri dan memutuskan bahwa The Panas Dalam lagi tidak tayang di televisi sejak saat itu. Seiring waktu, The Panas Dalam berubah menjadi komunitas dan beberapa unit. Ada Front Pembela Kristen, Buddha, Islam, dan juga Konghucu. Panas Dalam kini tidak lagi menempati ruang seni di kampus Ganesha. Sudah ada rumah sendiri yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Ada kafe untuk tempat nongkrong anak muda Bandung. Ada juga panggung di pojok ruangan untuk musik atau diskusi. Dari Parpol Bandung, Lesbian Club, Front Pembela Islam hingga Hizbut Tahrir Indonesia naik panggung untuk didiskusikan. Panggung rumah Panas Dalam jauh lebih ramai selama musim kampanye. Pidi Baik semakin dikenal oleh pecinta sastranya, khususnya yang bergenre humor. Melalui karyanya yang berjudul Dilanku tahun 1990, Iis Dilanku pada tahun 1990, terbitan tahun 2014, Dilan bagian 2. Ia adalah Dilanku pada tahun 1991, terbitan pada tahun 2015, dan Milea, Suara dari Dilan, terbitan 2016. Selain ketiga karya di atas, Pidi Baik juga memiliki novel lain seperti yang pertama ada Drunken Master, terus Drunken Molen, The Collection of Unexplained Stories diterbitkan pada tahun 2008. Drunken Mama, Drunken Marmut, ada juga Al Asbun Benefitu Ngawur. Twitter, Google, jawaban segala answer, pertanyaan adalah segalanya jawaban. Pidi Baik semuanya diterbitkan pada tahun 2018. Lalu masuk kepada kajian teori ya. Pertama ada pengertian sastra. Jadi sastra adalah suatu bentuk ekspresi pengungkapan yang dituangkan dalam sebuah tulisan.
Jadi sastra adalah suatu bentuk ekspresi manusia yang mana dalam suatu karya tulis atau lisan yang didasarkan pada pemikiran, pendapat, pengalaman, perasaan dalam bentuk imajinatif, cerminan realitas atau data asli yang dibungkus dalam kemasan estetis. Itu ya. Lalu pengertian psikologi sastra, salah satunya pendekatan untuk menganalisis karya sastra yang syarat akan aspek-aspek kejiwaan adalah melalui pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra sebagai suatu pendekatan merupakan bentuk kreativitas yang dihadirkan melalui model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra sebagai pemilik posisi yang lebih dominan. Lalu ada psikologi sastra menurut Sigmund Freud. Psikologi sastra merupakan ilmu sastra yang menjadi suatu aktivitas psikologis. Penulis akan menggunakan hak cipta rasa dan karya dalam karyanya. Begitu pula pembaca dalam menyikapi karya juga tidak lepas dari jiwa masing-masing. Bahkan psikologi sastra mengakui karya sastra sebagai refleksi psikologis. Menurut teori Sigmund Freud, yakni ada 3, ada id, ego, dan superego. Untuk id sendiri adalah sumber dari segala energi psikis, sehingga id merupakan utama dalam kepribadian. Lalu untuk ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menghadapi kenyataan. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa input berfungsi baik dalam pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Lalu yang terakhir ada superego, yakni merupakan gambaran kesadaran akan nilai dan moral masyarakat yang ditanamkan oleh adat istiadat, agama, serta orang tua dan lingkungan. Pada dasarnya superego adalah hati nurani, sehingga memberikan pedoman untuk membuat penilaian apakah benar atau salah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.